Hai semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang cara menghitung return, ya, return arithmetic, return geometrik, ada return disetahunkan. Nah, kemudian kita akan coba menghitung return dengan metode time value of money. Jadi kalau di video-video sebelumnya kita sudah belajar ya tentang cara mengambil data harga saham historis dari Yahoo Finance, dari website bursa. Kemudian kita juga sudah belajar cara mengambil data harga reksadana dari website OJK. Ya, langkah selanjutnya adalah data tersebut diolah. Nah, pengolahan yang pertama ya tentunya menghitung return. Karena kan kalau kita bicara investasi, risk and return. Nah, cuma untuk yang video kali ini kita belajar cara menghitung return dulu. Nah, di video kali ini di bagian captions-nya ya Bapak Ibu nanti lihat sudah saya kasih link Excel-nya. Jadi kalau Bapak Ibu mau latihan, teman-teman mau latihan ya, itu bisa download Excel-nya dan mengikuti langkah-langkah yang saya lakukan berikut. Nanti cari saja ada di bawah. Nah, Excel-nya sebagai berikut. Jadi ini saya ambil data harga saham Bank BCA historis dari Yahoo Finance. Ya, seperti biasa kalau kita ambil ada tanggal, ada open, high, low, close, adjusted close. Ya, kalau close ini dia sesuaikan dengan aksi korporasi seperti stock split atau atau reverse stock split. Kalau adjusted close ini dia memasukkan lagi unsur pembagian dividen. Ya. Nah, tinggal didefinisikan saja apakah return yang Anda hitung itu excluding dividen atau including dividen. Jadi kalau exclude dividen kita pakai harga close, tapi kalau misalkan Anda mau memasukkan dividen yang dibagikan menggunakan adjusted close. Nah, dalam penelitian yang saya buat kali ini saya menggunakan close ya. Karena saya asumsikan dividen tidak ada. Nah, data ini kemudian saya olah menjadi data bulanan yang langkah-langkahnya kalau Bapak Ibu teman-teman lihat di video YouTube saya atau di video yang lainnya itu sudah ada juga. Jadi bagaimana caranya data harian kita ubah menjadi data bulanan, data triwulanan dan seterusnya. Nah, jadi dari data mentah ini sekarang sudah tersedia rapi. Ya, ini Bank BCA bulanan dari tahun 2004 sampai 2021 bulan Juni. Ya, kebetulan ya. Kalau kita lihat jumlah datanya ada 206 data. 205 data. Nah, return ya. Return itu basically adalah harga jual dikurangi harga beli dibagi harga beli dikalikan 100% kalau kita mau dalam persentase. Ya, jadi harga jual ya, misalnya kalau saya beli di bulan Juni 2004, saya jual di Juli, kebetulan harganya sama atau pakai contoh Agustus di sini. Jadi saya kalau beli di harga 937, saya jual di 900, berarti return saya adalah harga jual ya, dikurangi harga beli dibagi harga beli. Nah, dapatlah 0,04. Jadi ini kan di Excel ya, kalau mau dipersentasekan Anda tinggal klik logo ini, kemudian Anda bikin seperti ini ya. Nah, Anda bisa copy ke bawah ya, copy ke atas. Nah, inilah return. Ya, kalau kita bicara return, sederhana seperti itu. Harga jual, ya, harga saat ini, dikurangi harga sebelumnya, dibagi harga sebelumnya. Nah, karena kita hitung dari data bulanan, otomatis return-nya jadi return bulanan. Bebas, mau dihitung dari return harian boleh, return tahunan boleh, return mingguan juga boleh, ya. Cuma praktek yang umum itu adalah menggunakan bulanan. Karena kalau contoh kayak di reksadana, fund fact sheet-nya itu dalam menyajikan return tertinggi terendah, dia menggunakan bulanan. Jadi baiknya sih menggunakan bulanan. Dari sisi konsistensi data, 1 tahun hampir pasti 12 bulan. Ya, sangat jarang 1 tahun tidak 12 bulan, kecuali liburnya panjang sekali. Tapi jarang-jarang juga sih, pasti 12 bulan. Kalau kita pakai mingguan, libur panjang itu bisa aja lebih dari 1 minggu. Jadi belum tentu dia pas jumlah minggu. Harian apalagi. Kalau hari liburnya Indonesia, itu kita tahu sendiri cukup banyak. Ya, kemudian kalau kita bandingkan sama data di negara lain, hari liburnya bisa tidak sama.
Jadi dalam melakukan penelitian data, kalau menurut saya akan lebih baik kalau kita menggunakan data bulanan seperti itu. Nah, urusan nanti mau disetahunkan akan saya jelaskan cara-caranya. Jadi menghitung return sudah selesai. Ya. Jadi kita hitung return setiap bulan. Nah, return itu bisa di rata-rata aritmatik. Ya, jadi orang juga sebut dengan average return. Seperti apa? Ya, average return, return aritmatik. Ya, ya basically rata-rata return aritmatik adalah semua return tinggal dirata-ratakan saja. Jadi kalau saya di kolom I ini, ya, saya sama dengan average, ya, AVG. Saya blok C ini, ya terserah Anda boleh blok satu per satu sampai bawah, boleh. Ya, seperti ini, ya. Anda enter. Dapat 1,96%, ya, atau yang tadi cara saya tadi sama dengan AVG blok C seperti ini. Nah, sama juga 1,96. Tidak usah khawatir ada tulisan return bulanan, ya, karena kalau Excel ini sudah canggih. Kalau misalnya dia bacanya bukan angka, ya otomatis akan dia skip. Yang kosong juga akan dia skip. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih amannya, ya silakan juga pakai AVG. Nah, ini adalah rata-rata return aritmatik yang basically adalah jumlahkan semua return-nya, terus dibagi jumlah datanya. Jadi kalau misalkan ini return kalau saya jumlahkan, ya, mungkin saya buat di sini aja ya, jumlah return-nya ya sama. Kalau kita pakai rumus jumlah ya, sama dengan sum, itu ada 400% lebih jumlah datanya. Kalau kita lihat, nah kita lihat sini ya, 204, atau kita lihat di sini count-nya 204. Ya, berarti 204. Jumlah return, jumlah data 204. Nah, kalau rata-rata return bagaimana? Itu sama dengan ini dibagi ini. Ya, angkanya akan sama dengan arithmetic mean di sini. Ya. Jadi jumlah daripada semua return-nya dibagi dengan jumlah datanya, didapatlah ini. Nah, kalau kita mau cepat ya tadi pakai rumus average saja, atau kalau Excel singkat AVG juga bisa. Oke, ini saya delete saja, ya ini tidak terlalu penting. Nah, ada lagi yang namanya return geometric. Nah, bedanya apa lagi nih? Kalau kita baca buku teori, ya return aritmatik itu katanya lebih cocok untuk proyeksi return mendatang. Nah, kemudian return geometric itu untuk mengukur kinerja masa lalu. Jadi berbeda juga angkanya antara aritmatik dan geometrik. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, kita lihat dulu cara ngitungnya, gitu ya. Nah, jadi untuk menghitung return geometrik, Bapak Ibu bisa Google, pasti ada rumusnya. Ya. Saya langsung praktika Excel-nya aja. Jadi 1 plus return sama dengan 1 plus return. Paste sampai ke bawah, sudah. Nah, di sini kita tinggal pakai rumus saja, sama dengan geomin. Ya. Jadi geomin itu geometric mean daripada semua data di sini. Kalau lihat rumusnya sih dia ada akar pangkat gitu ya. Nah, kemudian hasilnya min 1. Kenapa ya? Karena tadi di sini plus 1 jadi di min 1. Kalau Anda mau menghitung pakai tabel ya silakan, tapi paling gampang sih geomin saja. Dapatlah hasilnya ini. Geomin 1 oke minus 1 komanya saya sedikitkan.
Jadi sekitar 1,72. Mungkin kalau mau comparison saya pakai 4 angka di belakang koma. Jadi arithmetic mean adalah 1,9625%, geometric mean adalah 1,7155%. Nah, tadi kan saya katakan kalau dalam teori aritmatik itu untuk prediksi masa mendatang, geometrik itu untuk mengukur kinerja masa lalu. Jadi kalau kita mau bilang berapa sih rata-rata return Bank BCA, memang gampangnya kita pakai aritmatik, kita sama dengan seperti itu. Ya, tapi kalau menurut saya angka yang lebih tepat adalah rata-rata geometrik. Kenapa? Karena ini benar-benar return-nya Bank BCA. Ya. Taunya bagaimana? Saya kasih contoh ya. Ini kan return-nya aritmatiknya 1,9625, 1,7155. Kalau kita buktikan nih, kita pakai tanggal di sini. Oke, kemudian ini harganya kita taruh di sini. Nah, di sini kita pakai rata-rata aritmatik. Di sini kita pakai rata-rata, di N adalah kita pakai rata-rata geometrik. Jadi saya kasih warna aja ya, biar kita jelas bedanya. Nah, kalau Bank BCA, dia kan dirata-ratakan 1,9% aritmatik, di geometrik kan 1,7. Harganya dari 37,5 menjadi 30.000 di bulan Juni ini. Nah, kan katanya dia setiap bulan untung 1,9%. Ya, pernah untung, pernah rugi, dirata-ratakan segitu. Apakah benar 937 ini akan menjadi 30.125? Nah, kita buktikan. Ya, jadi saya pakai warna merah di sini. Sama dengan ya ini dikalikan sama dengan yang ini Juni ya. Kan harga bulan Juli adalah Juni dikalikan 1 plus ini ya. Kemudian di F4 ya. Kalau Anda pakai MacBook Command T ya. Command T dia akan seperti F4 pada Microsoft Windows. Oke. Nah, komanya saya bikin jadi 2 aja. Nah, kemudian saya copy sampai ke bawah. Jadi harga Agustus adalah saya ulang ya. Nah, jadi kan segini. Nah, kemudian harga pada bulan Agustus adalah harga pada bulan Juli ya, dikalikan 1 plus return ini. Command T ya. Ini saya warnakan merah lagi. Nah, baru saya copy ke bawah. Nah, jadi kalau misalkan Bank BCA di harga permulaan 937,5 ya, 955, kemudian harga berikutnya dari angka sebelumnya naik lagi 1,96%. Tadi mohon maaf ya, saya pakai yang harga Juli, harusnya kurang tepat menggunakan harga yang ini. Itu menjadi 49.000, bukan 30.125. Ya. Nah, kalau kita sekarang pakai cara yang sama, menggunakan geometrik, kita lihat hasilnya seperti apa. Berarti sama dengan ini dikalikan 1 plus ini. Saya nggak usah F4 ya, karena F4-nya nanti di rumus berikutnya aja. Nah, kemudian baru ini menggunakan harga yang ini dikalikan 1 plus ini. Nah, kemudian kita lihat angkanya. Nah, tepat. 30.125, 30.125. Ya. Sementara kalau menggunakan aritmatik, harganya 49.000. Makanya kalau situasi seperti ini, orang katakan return geometrik itu return yang menunjukkan atau mencerminkan kinerja masa lalu yang sebenarnya.
Nah, sementara aritmatik mungkin lebih untuk proyeksi saja. Jadi gampangnya gini. Oh ya, Bank BCA dia historisnya kira-kira tiap bulan untung 1,9%. Ya, kira-kira ke depannya 1,9 lah. Mungkin gampangnya begitu. Itu aritmatik. Nah, tapi kalau kita mau tahu itu Bank BCA dulu harganya 900, sekarang 30.000. Kalau dianggap dia bunga berbunga itu setara berapa sih? 1,7155% per bulan. Nah, inilah return geometrik, Bapak Ibu. Ya, jadi aritmatik biasanya untuk proyeksi return mendatang, kalau geometrik untuk perkiraan kinerja masa lalu. Kalau saya pribadi sih saya malah menganggap bahkan untuk kinerja masa depan proyeksi pun kita menggunakan geometrik saja karena ini lebih real ya. Dan angkanya lebih kecil daripada angka aritmatik. Saya pribadi berpendapat dalam menyatakan return ya, baik untuk proyeksi ataupun kepentingan apapun, ada baiknya menggunakan geometrik. Seperti itu. Nah, ini kan return-nya dalam bulanan. Bagaimana cara mensetahunkan? Ya. Rumusnya Bapak Ibu bisa coba Google aja. Jadi basically kalau return bulanan kita mau setahunkan, ya, saya pakai di sini aja. Yang boleh kita setahunkan itu harusnya cuma return geometrik. Kenapa? Karena aritmatik itu ya jadi terlalu besar. Tapi basically sama, mau disetahunkan dari return aritmatik maupun geometrik rumusnya sama. Karena datanya bulanan kita jadikan 1 tahun, ya, sama dengan ya 1 plus return geometrik pangkat 12. Jadi kalau datanya Anda adalah harian, Anda pangkatnya ya terserah jumlah hari kerja dalam 1 tahun. Bisa 240, 230, 250, tergantung kondisi real. Ya. Min 1. Kalau Anda pakai datanya mingguan, ya berarti sekitar 50-52 minggu. Tergantung jumlah datanya ada berapa. Nah, kalau bulanan ya 12. Nah, makanya kalau bulanan mau dijadikan tahunan, pangkat 12. Kalau bulanan jadi triwulanan bagaimana? Jadi 1 bulan jadi 3 bulanan, ya pangkat 3. Ya, cuma pangkat 3 menurut saya agak aneh sih, karena orang yang ada adalah annualized return. Jarang orang mentriwulankan return atau mengkuartalkan return. Jadi kita pangkat 12 min 1. Nah, dapatlah return BCA secara geometrik 22,64. Bisa nggak Pak aritmatiknya kita setahunkan? Bisa, bisa aja. Rumusnya sama. Ya. 1 plus 1,96 ini pangkat 12 min 1. Ya, akan dapat 26%. Ya, tapi sekali lagi 26% ini nanti kayak yang merah ini akan menghasilkan harga yang lebih tinggi daripada kondisi realnya. Padahal kondisi realnya harganya 31,25. Kalau dengan geometrik pas. Kalau dengan aritmatik malah mendekati 50.000. Ya. Jadi mensetahunkan return secara matematis bisa dihitung, cuma lebih baik kita hitung dari geometrik. Nah, return juga bisa dihitung menggunakan metode time value of money. Jadi menggunakan time value of money, ya kita bisa menghitung return. Nah, time value of money itu basically ada uang masuk, ada uang keluar, ada waktu, ada rate of return atau bunga. Ya, tinggal kita mau hitung apanya. Nah, kalau return itu berarti bunganya yang mau kita hitung. Jadi kita harus mengidentifikasi money in, money out, ya, sama waktu. Nah, waktunya kita juga harus definisikan apakah dalam bulan, ya. Kemudian waktu dalam tahun. Kalau Anda menggunakan waktunya bulan, maka perhitungan time value of money juga akan bulanan. Kalau Anda menggunakan tahun, ya itu time value of money-nya akan tahunan. Ya, tadi kita akan hitung nih, datanya ada berapa? 200, kita hitung ya. Total ada 204 bulan. Ya. Jadi kalau di sini 204 bulan, bukan dari jumlah harganya ya, tapi dari return-nya. Jadi return ini di count. Ya. Kalau Anda blok sampai bawah,
itu kelihatan 204 kali 1C. Ya, 204 berarti ada 204 data. Ya, jadi bukan dari harganya. Nah, kalau dari tahunnya ya gampang, 30 Juni 2024 sampai dengan 30 Juni 2021 ya. 2004 sampai 2021 berapa tahun? Ya, kalau tambah 10 14 tambah 7 17 tahun ya. Nah, kalau Anda mau memastikan ya bisa juga menggunakan rumus year ya. Year frac start date-nya ini. Oke, end date-nya adalah ini. Ya, 17 tahun. Oke. Nah, jadi tadi kan saya katakan, kalau kita pakai waktunya bulanan, berarti time value of money akan menghasilkan rate of return bulanan. Kalau kita pakai tahunan, keluarnya tahunan. Jadi saya pisahkan di sini. Ya. Money in apa? Money in itu ya harga beli saya. Jadi saya beli di harga 937,5, saya jual di harga 30.125. Nah, kalau dalam Excel time value of money harus dibedakan tandanya, uang masuk sama uang keluar. Jadi bebas, Anda bikin salah satunya jadi negatif. Boleh di money in-nya negatif, boleh di money out-nya negatif. Anggap aja kalau saya keluar uang itu negatif, jadi saya negatifkannya di ini, kemudian saya terima uangnya, saya anggap jadi positif. Nah, rate of return dengan menggunakan rumus TVM, time value of money, sama dengan rate, ya, periodenya, payment-nya kita hilangkan atau kita lewatin, caranya bisa diisi 0, bisa di koma 2 kali seperti ini. Kalau Anda pakai Excel yang formatnya Indonesia titik koma ya. PV berarti uang yang saya keluarkan, present value. Ini. Future value-nya ini. Type dan guess bisa dilewatin. Jadi kalau tandanya seperti ini dilewatin nggak apa-apa. Tutup kurung. Oke. Sorry, saya ada rumus yang kelewatan. Maaf. Saya ulangi ya. Sama dengan rate, periodenya, present value-nya, future value-nya. Oke. Nah, ini. Nah, dapatlah 1,7, kalau komanya sampai 4 angka, 7155. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau saya kasih warna ini, sama persis dengan return geometrik. Ya. Jadi kalau Anda return geometriknya benar, angkanya akan sama persis. Nah, kalau saya menggunakan rate of return TVM dengan NPER-nya 17 tahun, ya tadi kan saya pakainya 204 bulan, ini 17 tahun. Maka sama juga rate, ya, periodenya jadi 17 tahun, payment-nya saya skip, PV-nya adalah ini, minus 937, future value-nya ini, tutup kurung, ya. Saya bikin jadi 4 angka di belakang koma. Nah, 22,64 ya. Sama juga dengan return di setahun kan. Di sini. Ya. Nah, jadi contoh yang saya sebutkan di video ini adalah cara menghitung return, ya, return bulanan, ya, return harian juga sama. Kemudian return aritmatik rata-rata bulanan, kemudian return geometrik bulanan, mensetahunkan return, ya. Nah, kemudian kita juga ada alternatif menghitung return dengan cara time value of money, di mana kita tidak usah banyak data seperti itu, cukup 2 poin saja. Uang masuk berapa, uang keluar berapa, jumlah datanya berapa, didapatlah rate of return berdasarkan time value of money. Oke, demikian. Bapak Ibu bisa mempraktekkan cara ini dengan cara download Excel yang di YouTube saya, di bawahnya ada link Excel-nya. Kemudian Anda bisa mengikuti langkah-langkahnya dari sini. Nah, kalau ada pertanyaan atau ada diskusi, silakan di komen. Ya, bisa juga melalui rudianto.blog.
Demikian. Ya. Semoga apa yang saya sharing hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengikuti video-video saya lain. Terima kasih. Selamat siang.